analisis rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu dan sekian share screen. Intan Pausia. Pak, tolong jelaskan apakah perhitungan rasio keuangan dengan menggunakan data-data dari laporan keuangan sudah dapat dijadikan analisis yang kuat untuk memahami kondisi kinerja? Betul. Dengan menganalisis data-data keuangan tadi yang Anda sudah peroleh tadi, itu kita sudah bisa mengetahui tadi posisi perusahaan. Misalnya dia liquid, dia solvable. Itu posisi kekuatannya kalau kita melihat neraca. Kuat atau lemah. Sedangkan kalau kita melihat rugi labanya itu adalah melihat kemampuannya manajemen dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba. Kuat sekali, bagus sekali analisis ini. Bahkan dijadikan penelitian-penelitian untuk skripsi nanti. Jadi banyak variabel-variabel yang bisa muncul untuk diukur. Apakah dia berhasil atau tidak. Kalau kita lihat pertumbuhannya saja ya kita sudah bisa katakan ini berhasil. Selama 5 tahun terakhir rata-rata mengalami perkembangan. Hanya misalnya kalau bagus dia pertumbuhannya. Tinggal lihat nanti persentasenya. Saya kira hitung sendiri. Ada contohnya. Boleh juga nanti dilihat di ada saya punya PPT itu manajemen keuangan di Akademia Edu. Ketik saja di Dedi Takdir Saifuddin Akademia Edu, cari ada PPT manajemen keuangan. Muhammad Indrawan. Apakah bisa memungkinkan perusahaan tertentu mendapatkan 2 atau lebih hubungan antar likuiditas dan solvabilitas? Iya, ada 4 tadi kan kemungkinan. Tadi di samping dia illiquid juga insolvable. Waduh, perusahaannya udah tunggu-tunggu nih. Tunggu-tunggu nih untuk bisa dilikuidasi perusahaan yang bersangkutan. Itu untuk Indrawan. Kita Pausia. Pak, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan menjadi keterbatasan juga dalam analisis rasio? Jadi analisis rasio itu sangat tergantung dari laporan keuangan. Tapi semua laporan keuangan yang sudah dipublikasi itu adalah audited. 100% kita percaya terhadap data-data yang ada di Bursa Efek. Tidak. Berikutnya Nini Anggraini. Pak, bagaimana jika dalam hubungan antara likuiditas dan solvabilitas tidak ada perusahaan liquid dan solvable serta dampak apa saja? Ya dampaknya itu biasanya ya kayak kondisi-kondisi COVID saat ini kan banyak perusahaan-perusahaan seperti misalnya pariwisata, industri pariwisata itu sangat turun. Ini kalau nanti dilihat nanti di sektor itu, sektor pariwisata itu kelihatan sekali bahwa terjadi insolvable juga illiquid dan insolvable. Artinya bahwa perusahaan sudah tidak mampu menjamin kewajiban jangka pendek, apalagi kewajiban jangka panjangnya. Nah, tunggu-tunggulah. Ini. Makanya pemerintah melakukan relaksasi untuk bagaimana kembali menumbuhkan perekonomian, terutama di sektor pariwisata saat ini yang sangat terpuruk. Itu kondisinya kemungkinan kondisi yang keempat. Di samping illiquid juga insolvable. Bagus, cukup bagus. Nah, kalau industri kesehatan ya, itu chemical industry itu saya kira cukup bagus. Tetapi pariwisata dan seterusnya itu karena kita ini kondisi resesi ekonomi saat ini. Akan bisa terjadi seperti itu. Jelaskan aja bahwa ini terjadi. Ya karena apa? Ya karena itu tadi. COVID misalnya. Banyak dampaknya. Tidak percaya masyarakat terhadap perusahaan. Ya, sehingga akan dilikuidasi lah perusahaan. Kemudian Krishna. Kita dapat memprediksi keadaan suatu perusahaan ke depannya. Bisa. Sudah ada namanya digunakan itu bagaimana memprediksi kebangkrutan. Nah, itu Alman Z-score itu ya dengan rasio keuangan tadi memprediksi beberapa variabel yang ada di dalam. Dia bisa memprediksikan perusahaan berada pada kondisi red area atau kondisi akan bangkrut. Kemudian ada gray area agak lumayan. Kemudian ada area yang baik, area yang hijau.
green area, ya kalau abu-abu hati-hati. Tapi kalau red area itu dia akan bangkrut perusahaan yang bersangkutan. Jadi bisa kita gunakan memprediksi. Ada banyak skripsi juga bicara tentang prediksi kebangkrutan. Dan Indotola, Misrida, izin bertanya Pak, apakah perusahaan masih bisa bertahan jika dia liquid dan insolvable? Ya kalau itu masih bisa, jadi masih bisa karena utang jangka pendeknya dia masih bisa lunasi. Tetapi lama-lama itu sudah tanda-tanda bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah akan ya masuklah dia nanti, bisa kita prediksi akan lari ke bangkrut. Itu gray area masuk apa tadi, area abu-abu, ya menjelang merah. Fauzia Arifin, Pak, tolong jelaskan apa saja kemungkinan yang terjadi akibat dari terlalu kecilnya cadangan. Umumnya likuiditas itu para pakar itu atau keuangan atau rule of thumb mengatakan perusahaan yang liquid itu adalah perusahaan yang memiliki aktiva lancar 2, sementara hutang lancarnya hanya 1. Berarti kalau dipresentasikan nanti akhirnya likuiditasnya 200%. Itulah yang paling bagus untuk perusahaan liquid. Tapi kalau misalnya aktiva lancarnya 400, sementara hutang lancarnya 100 atau 400%, itu over liquid, bahaya juga karena ada kemungkinan dana tadi menganggur, idle fund, hanya untuk menyiapkan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nah itu, saya kira itu untuk saudari Adibah. Ini adalah Eli Ermawati. Pak, bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap laba per lembar saham? Ya, itu laba per lembar saham atau earning per share itu juga merupakan rasio keuangan. Hasil perhitungan dari rasio keuangan, labanya dibagi dengan berapa total, bagi dengan total modal sendirinya atau total sahamnya. Nah itulah laba per lembar saham. Ika Nurfaika, Pak, tolong jelaskan apakah perhitungan rasio keuangan dengan menggunakan data-data yang ada itu dapat dijadikan analis yang kuat dalam? Betul, bisa kuat sekali kita dalam memahami urat nadinya perusahaan. Zaman dulu itu rasio sebelum berkembang itu pasar modal, zaman saya mau skripsi, itu rahasia itu, laporan rugi laba itu rahasia. Sehingga kita agak repot untuk bisa memperoleh data-data laporan keuangan tadi. Kenapa? Karena itulah jantungnya perusahaan. Nah, hanya setelah kita masuk transparansi, nah itu nggak bisa ditutup. Sehingga urat nadi dari jantungnya perusahaan itu sudah kita tahu dengan menganalisis rasio. Anda harus kuat sekali kalau mau di keuangan ini. Cara mengetahui prestasi perusahaan, berhasil atau tidak berhasil, dilihat dari sisi bukan. Kalau dari sisi likuiditas itu kita hanya mampu mengetahui posisi perusahaan, kuat atau lemah. Tapi kalau kita lihat rugi labanya, nah bandingkan elemen-elemen dalam rugi laba itu atau pos-pos yang ada dalam rugi laba, kita bisa lihat kuat atau lemah perusahaan tadi. Kuat dalam misalnya tingkat rentabilitas modal sendirinya tinggi, berarti dia kuat. Dalam kita bisa lihat perusahaan ini kuat. Nah, bisa juga kita bandingkan rasio keuangan tadi dengan rata-rata rasio keuangan industri di sektor yang bersangkutan. Jadi kita hitung lagi itu rasio-rasionya di industri. Ya, itu kira-kira. Di dalam rasio keuangan, apakah dapat dijadikan sebagai landasan dasar untuk menentukan keputusan? Betul. Bisa kita menjadikan landasan dasar untuk keputusan masa mendatang. Aini Oktaviani, bagaimana cara untuk mencari dan mendapatkan investor untuk modal usaha? Nah, caranya kan melalui bursa efek itu. Jadi kita bisa berasal dari hutang lancar, bisa berasal dari hutang jangka panjang,
dengan menerbitkan obligasi, bisa juga dari modal sendiri dengan menerbitkan saham. Nah, itu. Saya kira itu sedikit agak keluar ya, tetapi nggak apa-apa. Oh, Ikta, Pak, apa yang perlu diperhatikan penganalisa sebelum menganalisis rasio keuangan? Iya, data-data tadi lengkap apa tidak? Jangan sampai, apalagi tahun 2020 itu kan belum lengkap. Nggak bisa kita bandingkan. Jadi yang terakhir itu nanti dalam menghitung rate of growth-nya atau tingkat pertumbuhan dari masing-masing perusahaan itu ya silakan dari masing-masing Anda ya. Silakan dihitung-hitung bagaimana data tadi, bagaimana rumusnya. Anda sudah bisa katakan ini bertumbuh atau berkembang ataupun stabil ataupun malah menurun. Andre, apakah ada jenis lain dari formula seperti DuPont formula atau hanya ada DuPont formula sendiri, tidak ada formula? Ya formula lain itu analisis rasio. Nah, oleh DuPont formula itu satu kelompok yang mencoba membuat bagaimana menilai kekuatan laba atau earning power atau return on investment. Nah, caranya mencari ya itu model DuPont tadi. Itu sesungguhnya rumus untuk mencari ROI atau mencari earning power. Ada juga menyebutnya ROA, return on asset. Saya kira itu yang disebut earning power. Nanti judul skripsinya sudah earning power. Sebuah variabel laten. Apa pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi earning power perusahaan apa? Oh, kamu sudah bisa gunakan itu data. Jadi kamu sudah bisa menulis skripsi saat ini sesungguhnya. Baru belajar manajemen keuangan. Mudah-mudahan Anda belajar yang baik ya. Cari buku-buku lain, sekali lagi ambil buku-buku lain itu yang bisa gratis. Termasuk buku saya, ya saya kira dia akan jadi baik. Pak, mengapa perlu membandingkan suatu rasio keuangan dengan standar tertentu seperti standar industri? Ya untuk mengetahui posisi kita itu bagaimana. Apakah posisi perusahaan itu bisa di atasnya industri atau sama dengan industri atau malah di bawahnya. Nah kalau di bawahnya hati-hati. Kita harus melakukan perbaikan tertentu di perusahaan yang bersangkutan. Nah, dengan menganalisis rasio keuangan yang kamu sudah sudah kirim ke saya, kamu akan mendapatkan kamu bisa memberikan masukan-masukan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Eka Wayuni, Pak, apa risiko yang diterima kreditur jika perusahaan mengalami kerugian? Ya, tidak dibayar utangnya, piutangnya. Iya kan? Itu risikonya kreditur. Jadi kalau mau meminjamkan, kamu mau menjadi kreditur atau kamu bank mau pinjamkan ke perusahaan itu lihat itu baik-baik, liquid atau tidak, solvable atau tidak, kemampuan labanya mampu nggak dia menjawab. Ada the 5Cs, 5C yang harus kita gunakan untuk memberikan kredit. Nanti manajemen kredit ada lagi juga, manajemen aktif lancar ya. Nah, itu nanti itu dilihat itu bagaimana dia kemampuannya, karakternya, ya, kemudian karakter dari pemimpin perusahaannya, bagaimana kemudian bagaimana kapasitasnya, artinya bisakah dia lunasi, apakah dia liquid, kemudian bisa dilihat dari kapitalnya, jumlah modalnya, bisa dilihat di aktiva neraca, kemudian bisa juga dilihat dari situasi ekonomi. Kalau situasi ekonomi krisis, kayaknya kredit jangan kau curahkan, jangan kamu kasihkan ke orang. Hati-hati, karena daya beli orang, daya beli membayar pokok maupun angsurannya nanti akan menjadi terhambat. Jadi seperti itu. Saya kira itu untuk Eka Wahyuni. Kuliah kita cukup hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kira dengan demikian saya akhiri kuliah ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.